di sini lah direkomend. Oh, begitu. Iya. Asik ya ceritanya, sampai ngantuk saya. Sorry, maaf Pak. Nggak apa-apa. Kan Kenapa, kami, kenapa ya, Pak Margono? Macam Pak Margono mau action? Cari sinyal Pak, cari sinyal. Gimana sarinya Pak? Ini keliling-keliling ini, keliling bangunan. Keliling bangunan. Ini sudah ada geluduk, sudah mau hujan nih. Iya, ini sudah pindah tempat 3 kali. Baru ketemu. Hari ini laporan progresnya masing-masing, jadi biar saya tahu progres dari dan juga permasalahan kemarin yang ditulis juga saya up nanti. Oke ya, kita mulai ya. Udah jam 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah makan semua? Makan siang? Sudah Pak. Selamat siang Pak. Sudah. Sudah makan siang ya? Ya. Ini hawanya mendung-mendung gimana gitu? Ngantuk hawanya.
Oke, Bapak Ibu silakan hari ini nanti progres kemarin silakan di-up lagi. Saya juga mau bacakan juga kemarin progresnya sampai mana penulisan pelaporannya, PKP-nya. Apakah sudah melaksanakan semua siklus? Otomatis minggu depan kan sudah selesai tuh, laporan juga harus selesai. Jadi kalau boleh mulai malam besok, bimbingan mulai dari penulisan dan lain-lain. Oke, langsung saja yang pertama tadi siapa? Bu Kristina tadi siapa ya? Pak Aswadi. Pak Aswadi? Nggak ada lain? Oke, kalau nggak ada, Bu Bertin. Bu Bertin. Ya, saya Pak. Bu Bertin di sini Ya. siklus 1 sudah buat semasa tatap muka. Jadi bagaimana dia mau ambil lampirannya kembali? Apakah perlu buat video ulang atau bagaimana? Siklus 1 kemarin nggak sempat nggak Bu? Di foto kah? Iya Pak, dan itu pun Bapak sudah jawab saya waktu hari Senin yang lalu. Buat video kan? Iya, sudah dijawab semua Pak, saya punya pertanyaan itu karena saya telepon langsung dengan Bapak kan karena penasaran apa yang harus saya mau buat. Jadi dalam itu minggu daripada saya buang masa, jadi itulah saya telepon langsung dengan Bapak untuk bagaimana yang harus saya buat, dan syukur dan terima kasih Pak karena sudah terjawab semua. Apa yang masih unek-unek dalam hati saya ini pun sudah saya buatlah apa yang Bapak sudah cakap dengan saya hari itu. Terima kasih Pak. Oke, sudah dibuat berarti ya? Iya Pak, sudah jelas semua Pak. Terus progresnya gimana? Sampai mana ini? Sekarang saya sudah masuk di bab 4, tapi sekarang ini saya masih bingung-bingung apa yang harus saya mau buat ini bab 4 Pak. Kalau bingung baca rujukan atau baca referensi yang sudah ada, nanti nggak akan bingung kalau sudah dibaca. Baca yang di bab 4 itu adalah hasil penelitiannya Bu kayaknya. Iya, jadi itu Pak, saya mau ikut dalam sesuai dengan Juknis gitu ya Pak, kan ada dalam Juknis aturan-aturan dia semua garis besar dia bagaimana, jadi di situ Kak mau ikut dengan yang itu ya Pak ya? Iya, sistematikanya memang sesuai Juknis Bu, cuma penulisan dan lain-lain kan itu sama aja dengan yang memang tahun lalu gitu, yang kakak kelasnya. Jadi sistematikanya runtutan sama dengan yang di Juknis. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi gimana progresnya? Apalagi yang belum? Siklus penelitian sudah? Baru itu masuk di siklusnya, nanti saya pelan-pelan lah Pak buat macam mana. Baru mau masuk di bab 4 saya nih Pak. Berarti kalau masuk bab 4 itu otomatis Ibu sudah melakukan penelitian ya? Dalam situ, nah ya Pak, itu sekarang ini saya baru mau masuk di situ, baru dalam pelaksanaan siklus baru saya masuk di situ, belum lagi saya bagaimana saya mau buat itu. Nah itu saya tanya dengan Bapak tuh. Tapi siklus sudah kan? Siklus 1 sudah? Iya. Iya. Jadi dia punya siklus 1 tuh Pak mau mau dicakap di situ sesuai dengan kita punya RPP gitu yang kita lakukan sesuai dengan video kita itu. Iya, sesuai siklus itu harus sesuai dengan RPP juga dan video juga sama. Jadi nyambung antara RPP dengan siklus. Nah, jadi yang terus Pak yang apa ini? Nanti dulu ya Pak, tengok dulu saya punya mana sudah itu. Apa? Yang penilaian anak-anak itu Pak. Lampirannya mau lampir semua kah atau hanya nilainya saja? Hanya nilai hasilnya aja Bu, nggak usah dilampirkan banyak itu. Oh. Oke. Atau nanti pas ada dokumen kan, dokumentasi yang dilampirkan itu nggak apa-apa, hasil lembaran-lembaran itu difoto terus dibuat lampiran. Oke, terus
hasil observasi aktivitas siswa mau juga itu kah Pak dilampirkan itu? Iya, memang observasinya hasilnya apa? Dilampirkan juga. Oh, oke Pak, Pak. Ya Pak, mungkin itu sejak dulu sementara nih Pak lah. Terima kasih Oke. Pak. Ngebut ya, harus ngebut ini dalam waktu seminggu ini. Karena pertemuan 8 tuh kalau bisa harus sudah jadi ya. Ya Pak, harap-harap selesai dalam ini minggu. Oke lah, semoga. Lagian yang tugas PKR sudah, otomatis fokus ke sini lah, ke PKP. Iya Pak, itu tuh video cepat-cepat dibuatkan, tidak mau pusing-pusing main PKP ya, macam mana mau dibuat ini. Yes, pokoknya dibaca Bu Ibu. Salah satu teknisnya kalau saya mengarahkan begini kan cuma mengarahkan bagaimana solusinya. Ya itu aja, memang saat ini kalau Ibu bingung apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menginjak bab 4, coba dibaca bab 4 itu apa. Ya. Nantilah ya Pak, saya baru masuk di situ saya tuh Pak ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, makasih. Oke, lanjut. Siapa? Puja. Bu Felicia. Bu Felicia, RPP yang digunakan apakah daring atau tetap muka? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Pakai yang daring karena yang Bapak Ibu melaksanakan penelitian kan yang sudah daring, pakai yang daring. Kemudian partisipasi anak-anak ada yang tidak dapat dijangkau. Kemarin sudah juga saya ceritakan, ayolah meskipun tidak bisa dijangkau lewat online, hampiri mereka ke tempatnya gitu. Kemudian bermasalah ada bab 2 bagaimana permulaan di situ. Maksudnya bab 2 itu masalah kajian teori. Ya dijelaskan masing-masing variabel A dan variabel X dan variabel Y-nya. Itu Bu Felicia. Gimana? Karena bukan bab 2 itu, bab 3. Bab 3 saya salah tulis. Nah, bagi. Bab 3 itu metode penelitian ya. Jadi di situ tuh Ibu itu bagaimana pengambilan data, bagaimana analisis data itu pakai teknik apa, kayak gitu loh. Coba makanya baca bab 3 punyanya kawan. Ya sudah saya baca yang Herman punya tuh kan. Jadi di kendalanya maksudnya dari yang siswa yang tidak dapat dijangkau lah. Maksudnya contohnya ada 30 orang 30 orang ada macam 2 orang yang tiada begitu. Oh, itu 2 orang saja itu tidak terlalu masalah sih, Bu. Oke. Jadi sekarang nih Pak, saya masih lagi bahagian itu bab 2 sambil saya juga meneruskan di bahagian bab 3 untuk siklus 1. Jadi siklus 1 sudah saya laksanakan. Jadi menyusul sudah juga siklus 2 ini minggu, siklus 2 sudah juga. Cuma tidak tahu apa masalah yang ada sekarang sama ibu bapak, sebab ibu bapak yang membantu saya untuk Bu, siklus 1 hasilnya berapa persen yang berhasil? Untuk kelas 1 sekejap Pak, ada saya bacakan. Lebih kurang, tapi ada yang beberapa anak lah yang tidak dapat nih. Untuk siklus 1 ya. Untuk siklus 1 ada lebih kurang 14 yang oke. 14 orang. 14 aja. Iya. Okay. Dari kalau yang 2 orang tiada itu
Sebab ya saya tidak tahu dia di mana sekarang sebenarnya. Yang lain-lain sudah diberitahu, tapi untuk mau pergi ke tempat dia bilang tidak, dorang juga tidak, mereka juga tidak tahu. Ya sebab pindah tempat sebab pikan. Ya udah. Jadi Kalau ya, hanya jadi dua orang nggak apa-apa, Bu. Apa namanya? Terus yang siklus 2 berhasil kan? Ada lebih dari bisa 90%. saya belum terima semua itu apa-apa. Belum saya terima semua itu hasil yang diminta. Baru ada 6 orang yang hantar untuk siklus 2. Jadi ke 6 orang itu semuanya ada peningkatan lah. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti itu aja ya permasalahannya? Ya, saya hanya bermasalah bila mau buat karangan. Yang maksudnya buat dia punya kata-kata itu. Bila ini kan. Dan satu lagi Pak, saya ada masalah itu. Kalau yang kita buat itu yang percentage semua itu kan, yang macam Ibu Berni tadi itu hanya itu kan keseluruhan anak-anak tuh kan? Ya. Ya, itu sajalah. Jadi tinggal itu lagi yang pesen-pesen yang perlu dibuat lah Pak, yang macam yang 20% berapa orang, 30% berapa orang. Presentasi ketuntasan, Bu. Iya. Ya itu hasilnya. Plus 1 lah. Oke, alhamdulillah. Ya Pak, itu sejak awal. Oke, lancar ya, Bu. Ya. Oke, lanjutnya adalah Bu Halisa. Bu Halisa ini sudah selesai nih. Tidak ada masalah kan? Assalamualaikum Pak. Halo, gimana? Kemarin yang saya koreksi itu kan video sudah di anu kan Bu ya, sudah diperbarui lagi. Sudah, Pak. Terus dari Pak Senonya sudah itu aja sih masukannya, dan saya cek juga itu aja masukannya. Kayaknya sudah oke deh. Cuma ini Pak yang APKG ini kan Pak. Jadi nama yang saya masukkan kan kepala sekolah Pak. Terus penilai 2 itu Bapak kan, Pak Nova. Penilai 2, supervisor 1 saya sebenarnya. Terus supervisor 2-nya itu mendamping sana. Cuma itu kan pakai juknis yang memang pada saat itu belum belum juknis yang dulu. Jadinya kayak harus pakai APKG dan lain-lain. Cuma kemarin itu saya itu belum ada pencerahan apakah tetap seperti itu, karena di juknis yang terbaru kan tidak ada lampiran APKG dan lain-lain. Tidak ada Pak. Makanya saya lihat dari teman yang senior Pak, dari Bu Helena, saya ikut saja ini. Jadi yang di APKG siklus 1 itu kan ada nama kepala sekolah sama teman sejawat. Terus ada kepala sekolah lagi sama penilai 2, gitu-gitu Pak. Itulah Bu, makanya itu saya tanya tuh nggak pernah dijawab sama pihak UKT itu. Saya ikut saja dulu ini ya Pak, nanti kalau ada perbaikan baru saya ini. Itu maksudnya dibuat aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Tapi tetap dibuat karena memang nanti daripada tidak dibuat, mending dibuatkan biar nanti ada kesalahan, biar enak. Saya ikut saja ini Pak, jadi yang kepala sekolah itu kan Pak Dadang sudah yang terus teman sejawat ke Pak Seno, terus penilai kedua 3 orang saja sih di sini Pak, penilai kedua ya itu Pak Nova. Kepala sekolah itu jangan Pak Dadang, karena yang di situ tahu itu ke pengelola. Karena ini saya lihat dari ini Pak, dari Bu Helena punya. Itu Pak Dadang. Iya. Nah, memang ada stand di sini, ngambilnya di mana? Ya? Ngambilnya penelitian di mana memang, Bu Helena? Di sekolahnya juga Pak. Ini bukunya sudah siap, saya ambil bukunya. Ini pakai Bu Anu ya, pakai Pak Dadang ya? Iya, kepala sekolah. Gitu, ya udahlah. Jadi saya mengetahui kepala sekolah kan, kemudian sebelah kanan tuh penilai 2. Nah ini sudah yang pembimbing lain nih Pak. Oh, ya udah. Saya tidak tahu penilai 1 kan, tidak ada penilai 1 di sini. Yang ada teman sejawat saja.
Oke lah, lanjutkan aja, sesuaikan aja di situ. Iyalah Pak, oke Pak. Nanti kalau ada perubahan baru diedit Pak. Oh iya, Pak Ketua kemarin sudah menghubungi pihak fakultas belum? Mana Pak Ketua? Halo, Pak Ansranto? Pak, kalau seumpama saya sudah susun semua, saya perlihatkan lagi ke Pak Seno, terus dia bilang oke, saya kirim ke Bapak dulu ya untuk ini Pak dikoreksi. Ini nanti kalau dari Pak Seno sudah ACC baru ke saya, apakah saya juga mau ACC atau tidak, kan nanti juga saya cek penulisan juga. Iya Pak, ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Karena memang gini ya, sebenarnya salah ya, setiap bimbingan itu biasanya per bab dibimbingkan. Cuma dengan kondisi seperti ini kan kita nggak susah ya. Akhirnya semuanya selesai baru nanti saya cek itu. Ya Oke, Bu, Pak. saya. Oke. Iya, ya Pak. Oke, terima kasih. Terus Wilisia. Ya Pak. Wilisia itu siklus 1 sudah dibuat, tapi masalahnya orang tua tidak berpartisipasi untuk memberi dorongan kepada anak-anaknya. Ya, tugasnya itu tugas ibu, bukan tugas orang tua. Jadi tetap yang harus memberikan dorongan ya tetap ibu. Ya Pak, sudah. Sudah oke tadi? Sudah oke, cuma satu siswa saja dia blok saya Pak. Hah? Kenapa dia blok number saya. Kenapa begitu? Saya pun tidak tahu Pak. Saya sampai suruh tanya jiran, sampaikan tugas, malah diblok nomor saya. Tapi saya sudah buat. Ya Pak. Kelas berapa? Kelas 5, kelas saya sendiri Pak. Jangan-jangan orang tuanya apa dianya yang ngeblok? Itulah saya rasa mungkin orang tuanya yang blok, sebab sepanjang pembelajaran online memang tidak pernah pun hantar tugas, tidak pernah respon, itu semua Pak. Begitu ya? Iya. Jadi itu saja masalah saya lah. Cuma sekarang saya ada pertanyaan. Saya sudah buat siklus 1 dan 2, dan saya memang sudah ada penilaiannya. Di sini yang bahagian lampiran itu lembar refleksi hari pertama siklus 1. Maksudnya di sini itu pelajar yang menjawabkan Pak tugas itu. Tapi saya guna kuis. Bagaimana tuh Pak? Maksudnya? Maksudnya di sini kan saya bagi tugas siklus 1 pun dengan penggunaan kuis yang pilihan ganda gitu. Jadi mereka tidak buat di buku, tapi mereka jawab dengan menggunakan handphone. Pakai kuis. Iya, pakai kuis. Itu ya, punya ya nggak apa-apa, cuma nanti dilampirkan juga itu buktinya. Bukti maksudnya yang bukti hasilnya semua. Ikut maksudnya kan ada, kalau kuis itu otomatis semua ada. Jadi itu sejalan dilampirkan Pak. Iya. Oke. Dan masalah saya sekarang adalah pembimbing kami memang sibuk dan saya tidak tahu sama ada saya punya skripsi ini tepatkah tidak, sebab tidak dapat dicek sebab kami punya pembimbing. Iya, nggak usah diganggu dulu. Kalau nggak bisa, pembimbingnya nggak bisa, ke saya langsung aja nggak apa-apa. Oke Pak. Nggak usah terlalu dianu Bu. Jangan menunggu-nunggu, nanti pada akhirnya takutnya nggak diperiksa atau apa, menunggu beliaunya. Langsung ke saya aja Bu, nggak apa-apa. Ya, sebab kalau ikut juknis memang macam singkat, tapi kalau yang dia bagi itu banyak permintaannya. Jadi saya ikut berdasarkan juknis saja Pak. Iya, makanya itu.
Saya rasa itu saja Pak. Yang Ini lain memang beda ya, beda dengan yang di Indonesia sekolah, maksudnya di universitas yang yang agak memang membuat skripsi dan memang perlu ini itu. Cuma kan kalau sekarang PKP kemudian dari Juknis UT-nya mintanya cuma ya seperti itu, ya kita sesuaikan dengan permintaan UT aja. ada lagi Pak, saya mau tanya. Ya. Itu rujukan kalau macam contoh beberapa modul saya kita guna, contoh macam 5 modul kan, itu mencapai dia sesuai atau tidak Pak? Mencapaikan kurang. Oh, jadi maksudnya ditambah lagi lah. Ya, coba Bu, kalau aku juga kemarin itu tanya juga belum dibalas-balas. Maksimal berapa ya? Kalau dicoba di daftar rujukannya PKP-nya teman-teman Ibu, coba dicek itu berapa? Yang saya lihat lebih daripada 10. Nah, iya memang. Kalau di tempat saya itu lebih dari 20. Ya, yang ada saya tengok yang skripsi kan contoh-contoh banyak saya banyak yang saya rujuk. Jadi yang saya lihat di sana memang ringkas mereka buat Pak. Sangat ringkas. Dan kalau yang macam lampiran tuh tidak ada. Cuma yang presentasi persentage peratusan itu presentase. Itu dengan yang bagian analisis itu saja yang disertakan Pak. Ya udah begitu aja, maksudnya nggak usah terlalu ribet. Kalau memang contohnya dulu aja seperti itu, ngapain kita harus ribet gitu. Ya betul Pak, itulah sekarang saya pun mau tenang, mau buat supaya saya selesai cepat. Iya, harus Bu, kita fokus dulu ke niat yang baik, fokus ngerjakan, jangan ada gangguan-gangguan. Ya, betul Pak. Itu saja Pak. Oke Bu, lanjutkan ya, terima kasih. Ibu Hilisia, bolehkah saya bagi masukan? Silakan. Terkait yang skripsi yang maksudnya Cikgu tengok di internet itu sudah dipublikasikan. Maksudnya sudah ada abstraknya. Jadi itu sudah berupa jurnal Cikgu. Jadi semua lampiran-lampirannya tidak akan ada di sana. Jadi yang ada itu gambaran secara umum dari penelitian. Jadi itu bukan sebenarnya PTK full. Kalau contoh PTK full itu yang dari PKP Herman itu yang full. Tapi kalau yang biasanya di jurnal itu bukan PTK full, tapi itu dalam bentuk jurnal saja. Jurnal itu dipublikasikan. Itu saja Cikgu. Ya, sebab yang Herman pun macam sedikit saja juga. Iya, saya dengar juga ada. Kalau ngambil contoh dari semester yang lalu punyanya teman-teman. Tiada yang Ya, kalau yang dari semester yang lalu Pak kami belum dapat. Tapi yang dapat itu Cikgu Halisa dengan mungkin Ibu Herna, tapi saya pun belum dapat gambarannya seperti apa. Ini tetap namanya lampiran itu ada. Namanya lampiran-lampiran itu tetap ada. Memang benar kalau yang diupload itu hanya jurnal, itu ya seperti itu, jurnal. Tapi nanti abstrak tetap ada loh ya, tetap itu. Tapi abstrak itu dibuat setelah selesai semuanya. Ya istilahnya abstrak itu semacam kesimpulan yang ada di dalam PKP laporan Ibu itu sih ya itu gitu. Oh, oke, Pak. Ya, kalau saya dulu ada 3 bahasa. Kalau di berapa bahasa? Abstrak itu ada 3 bahasa, ada Indonesia, Inggris sama Arab. Yang saya jumpa 2 saja Pak. 2 ya. Indonesia dengan English. Ya. Udah. Itu. Ya itu saja Pak. Saya akan coba perbaiki lagi. Nanti saya kirim ke Bapak sebab Ibu Afida sudah bagi tahu yang memang dia sibuk sepanjang minggu dan belum tentu minggu ini dia boleh membimbing kami. Ya nggak usah terlalu diminta. Maksudnya dipaksa, langsung aja ke saya aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih, itu saja.
Oh iya, sekejap. Yang punya, aku minta dong satu punyanya semester kakak kelas kalian, satu yang sudah dapat siapa ya? Bu Halisa. Bu Alisa, halo Bu. Saya Apa tuh Pak? Contoh PKP-nya kakak tingkat. Oh iya. Iya Pak, nanti saya Kirim ya, Yang saya pakai kirim ya. ke saya ya. Oke Pak. Oke. Lanjut, Ibu Asrina. Bu Asrina mana? Iya, Pak. Bu Asrina, ini kok permasalahan ketika sudah melakukan pembelajaran siklus, apakah nilainya dilampirkan atau direkap satu kali semua atau per siklus? Jadi, Ibu, nanti rekap aja nilai siklusnya. Rekapan aja, jangan nggak usah semuanya dilampirkan 300 siswa, 30 siswa dilampirkan hasilnya, nilainya aja, Bu. Halo, Bu Asrina. Oh iya Bu, jadi berarti yang anak foto-foto hasilnya tuh dilampirkan satu atau dua saja begitu? Ya, Atau gitu aja. rekapannya saja? Ya gitu aja, jangan semuanya, maksudnya aduh gimana kalau semuanya nanti. Oh, jadi berarti satu dua saja begitu? Tapi hasilnya, itu rekapan hasilnya tetap dilampirkan loh ya. Iya Pak. Jadi biar tahu siklus 1 anak ini mendapatkan nilai berapa, siklus 2 berapa gitu kan. Iya. Oke, ada lagi Bu Asrina? Progresnya bagaimana? Pak, hasil apa ini? Ini saya ada buat hasil observasi untuk anak-anak. Itu direkap juga nggak Pak? Hasilnya? Iya, kan awal pertama, ya maksudnya hasil observasi tetap direkam lah Bu. Jangan lupa ya, itu foto-foto juga loh ya, anak-anak pada saat ngerjakan atau apa gitu. Oh iya, iya Pak. Jadi itu foto anak-anak semua anak-anak atau 1, 2, 3 begitu saja diambil? Mewakili aja Bu, jangan semuanya. Oh iya Pak. Dengan RPP Pak, itu RPP kan saya ambil penjumlahan dengan pengurangan bilangan bulat. Itu RPP-nya apakah disatukan atau satu-satu? Penjumlahan, pengurangan? Di materinya, di KD-nya itu biasanya digabung apa enggak? Digabung Pak. Ya udah digabung berarti. Oh digabung. Ada lagi Bu? Itu saja Pak dulu. Oke ya, segera ya. Terima kasih Pak. Oke, Bu Herna. Iya Pak. Mana udah selesai? Belum juga Pak selesai. Belum Pak. Macam tidak ada pertanyaan nih. Iya Pak, hari itu saya tanya guru pembimbing saya di sini, Bu Ervina. Dia bilangnya, Ibu buat saja dulu, nanti saya koreksi. Sebab dia sibuk Pak, baru-baru kemarin habis pelatihan matematika Kak Pak. Siapa? Ibu Ervina Pak. Oh iya. Itulah saya pun segan juga Pak kan, mengganggu. Jadi saya ketik saya lah Pak, sekarang masuk bab 4 sudah Pak. Iya nggak apa-apa. Lanjut aja. Iya Pak. Itu saja Pak. Oke, nggak ada yang lain? Nggak ada Pak. Buat masa ini Pak belum ada. So, saya ada juga lihat contoh dari kakak semester yang lalu. Dia punya PKP Pak. Oke, alhamdulillah. Iya Pak. Oke, itu Bu Kristina. Ya Pak. Bu Kristina di sini. Permasalahan sama dengan Ibu Hasrina. Ya itu tadi sudah saya kasih tahu kan. Iya. Sudah Pak.
Jadi pertanyaan selanjutnya sudah tahu di sana kan sudah terjawab. Terus yang saya tanyakan lagi Pak, yang masalah persentase tiap siklus itu apakah direkapitulasi Pak? Misalnya pada siklus 1 Iya, oh karena Bu itu nanti masuk dalam juga pembahasan atau hasilnya jelas ada peningkatan kalau boleh. oh begitu. Jadi Siklus 1 cuma 70%, siklus 2-nya bisa 90% gitu kan. Terus kalau nilai nanti satu kali digabungkan nilai pada siklus 1, siklus 2 sekian. Jadi keterangannya sana kan? Oh, oke, paham Pak. Ada lagi Bu? Oke, sudah Pak. Tinggal mau kemas-kemas. Mas apa ini? Mau pulang? Maksudnya PTK PKP saya tinggal mau kemas-kemas sama lampiran. Oke. Oke, makasih ya. Sama Pak. Lanjut Bu Maria. Pertanyaannya apakah pada siklus 2 mau buat video lagi atau siklus 1 yang mau dilanjutkan saja? Ya tergantung lah Bu, kan memang samakah siklus 1 siklus 2? Penerapannya tuh Pak sama, tapi saya sudah buatkan video untuk siklus kedua sudah Pak, sebab ada masa kan, jadi saya buat sejak lah. Biasanya kan memang dari siklus 1 itu ada evaluasi nih, yang memang bermasalah di mana. Nah, Ibu tingkatkan itu membuat videonya. Jadi tidak sama dengan siklus 1. Oke. Ya, ada lagi? Itu sejak Pak. Untuk setakat ini masih aman-aman sejak Pak. Oke, makasih Bu Maria. Lanjut Bu Nur Asia. Sama dengan Ibu Asina sudah saya jelaskan ya. Apakah Pak. Sama ini Pak. Apa? Ya, halo. Halo, gimana? Iya, sama ini Pak. Kemarin kan saya sudah buat siklus 1-nya itu. Jadi videonya sudah saya kasih ke anak-anak. Nah, dari 13 anak itu yang baru mengumpulkan tuh 9, hasilnya udah ada 9 anak yang 3 anak ini memang susah dijangkau dan memang nggak ada kabar gitu loh Pak. Saya sudah coba untuk hubungi tetangga-tetangga juga nggak bisa gitu. Apakah itu boleh dianggap gagal atau bagaimana Pak? Gimana ya? Itu kendala sih sebenarnya kayak gitu tuh. Dijelasin aja nanti Bu. Maksudnya dijelaskannya bagaimana Pak? Ya kalau memang ada 3 orang tidak menjawab karena terjadi sesuatu hal kayak nggak bisa dijangkau atau apa, karena lihat PKP seperti ini. Tapi yang jelas itu umpama itu kan nanti, apa? Ya. Berarti nanti dalam persentasenya itu dimasukkan ke dalam gagal gitu ya Pak ya, atau belum berhasil gitu? Iya betul. Jadi untuk siklus keduanya, jika anaknya juga belum bisa dihubungi, ya halo. Nanti gini Bu, iya tetap dimasukkan dalam gagal, terus kemudian di deskripsinya itu dijelaskan gagal ini tidak hanya gagal menjawab, tapi ada memang tidak mengerjakan karena tidak bisa jangkauan anak gitu. Nanti bisa dijelaskan di situ. Oh seperti itu Pak ya, oke siap Pak. Iya Pak, itu saja sih untuk sekarang permasalahan saya baru sampai siklus 1 soalnya. Masih nunggu yang itu, masih berusaha untuk menghubungi yang 3 itu sebenarnya. Ya kalau masih bisa diusahakan berusaha bisa ya alhamdulillah. Ya mungkin tetangganya atau apa? Iya kemarin ada juga 1 orang yang susah dihubungi, saya coba untuk hubungi tetangganya kan, dan alhamdulillah tetangganya juga mau ngebantu, jadi tetangganya yang fotokan dia, terus kasih itu, karena anaknya nggak punya HP kan Pak, dan dia nggak tinggal sama orang tuanya. Nah begitu aja nah.
Betul. Ya, tapi untuk yang 3 ini memang sama sekali lost kontak, Pak. Makanya masih coba-coba sih cari-cari ini, tanya-tanya ke anak-anak yang Ya, lain. karena bermasalah juga nggak punya HP, Bu, mau dipaksa gimana lagi? Itu juga sih. Tapi itu tadi saya mau tanyakan, kalau memang boleh dianggap gagal, berarti nanti persentasenya masuk ke dalam yang gagal itu dan harus dikasih ini ya Pak ya, keterangan di situ. Iya, tapi usahakan dulu lah. Ah ya, siap-siap Pak. Baik Pak. Oke. Terus lanjut Bu Nurnima. Masalah sama dengan Kristina udah dijawab. Sebagian siswa sudah aktif, tetapi sebagian lagi susah dijangkau. Tetap berusaha ya, meskipun kurang dijangkau, jadi tetap harus dimanfaatkan tetangga dan lainnya. Ya Pak, saya sudah cari tetangga-tetangganya, tapi memang mereka di kebun. Jadi tetangga-tetangganya bilang susah mau, kami pun tidak pergi kebun sekarang. Gitu. Jadi ada beberapa orang lah, ada 4 atau 3, ada 4-5 begitulah. Tapi kalau dia, tapi meskipun di kebun, tapi kan pulang ke rumah kan Bu? Ya, saya sudah hubungi kakak mereka juga, tapi mereka kakak dia cakap ibu bapak dia susah mau turun di sini. Oh gitu. Yang tidak ada HP itu saya sudah usahalah. Jadi saya bagi kepada abang-abang mereka yang jiran-jiran, jadi sudah mereka usahakan. Nah, bagus tuh. Jadi kalau nggak punya HP, manfaatkan tetangga atau kakak kelasnya dia yang sudah SMP gitu kan, minta bantuan itu malah lebih baik gitu. Ya sudah. Sudah, alhamdulillah. Orang inilah macam ibu apa tadi? Salah Pak. Oke, ada lagi Bu? Kalau macam soalan saya satu lagi ada, kalau macam rujukan teori itu yang dari yang sudah membuat itu, berapa rujukan yang kita perlu buat, bukan yang daftar pustaka Pak, tapi yang macam contoh menurut Piaget begitu, berapa orang yang kita memasukkan, 3 atau 4 orang teori begitu? Sebenarnya 3. Jadi gini, biasanya kalau menurut itu kan ada beberapa, umpama ada tiga tokoh atau yang menyatakan 3 dari buku mana gitu. Kemudian yang terakhirnya itu pernyataan ibu sendiri gitu. 3 aja nggak apa-apa Bu. Oh begitu. Jadi tidak perlu terlampau banyak lah kan Pak, 3 cukup lah kan? Terlalu banyak Bu. Oke lah. Satu lagi Pak, yang ini bagan table. Kalau macam dia di bab 1, berarti dia 1,1 begitu. Ya, mulai dari anu ya, 1.1 ya. Jadi gambar atau bagan 1.1. 1 itu menjelaskan bab 1, satunya itu adalah gambar pertama gitu. Oh, kalau dia di bab 2, berarti di bab 2.1 gitu. Oh, oke, paham sudah. Oke, terima kasih Pak. Itu saja. Oke. Ada lagi? Bu Nurmia nggak ada ya? Ya. Oke, lanjut. Pak Nurkolim, tidak ada masalah sama sekali, masih lancar. Wah, keren banget ini. Gimana Pak Kolim? Halo? Aman. Kok aman? Gimana progresnya? Ini lagi buat bab 2-nya, Pak. Apa? Bab 2? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Pak Nova, kan? Kok yang PGSD, Pak, di situ siapa yang membantu? Ada Pak Aris, Pak. Ya udah kalau ada Pak Aris. Oke. Juga, Pak. Gak ada masalah? Gak ada masalahnya. Tinggal siklus kedua ini belum. Wow, lancar ya. Ya, pura-pura aja. Pura-pura, wah, jangan pura-pura. Oke lah, nanti kalau
dekat juga kan, mau tanya di UC saja kan. Boleh, Bang. Oke lah. Oke, Mak Koli, makasih. Terus Pak Ria Roberto. Pak Ria, Halo Pak. Tadi Ya. nggak, tadi masuk nggak pas pertama tadi nggak masuk kan? Masuk lambat Pak, habis data aku tadi. Sudah nggak izin lagi. Gimana Pak Ria? Di sini ditulisnya rekaman siklus 1 sudah dikirim, tetapi respon anak-anak lambat dan keadaan situasi di sini, di situasi dia sekarang masih dinunukan dan belum boleh masuk ke Sabah. Ya, jauh lah. Halo Pak. Ya, gimana Pak? Ini siklus 1 ini boleh Pak saya buat soal baru kirim ke anak-anak Pak. Terus sekarang yang kelas 4 ini kan ada guru yang pegang sudah di kelas 4 di CLC Asbon situ. Jadi bolehkah saya kirim ke ibu itu baru dia kirim ke anak-anak Pak? Boleh. Dibantu kan nanti kamu sama ibunya guru gitu. Oh, iyalah Pak. Wah, berarti tempat yang ngajar sekarang dipakai orang sudah. Iya, sudah diisi itu. Ada guru, ada ibu satu Pak. Itu guru baru. Guru baru Pak? Iya Pak. Wah, siap-siap nanti sampai situ ketendang. Apa-apa, masih ada rezeki yang lain. Oh iyalah Pak. Itu belum boleh masuk Sabah ya? Kenapa alasannya? Ya? Belum boleh masuk Sabah alasannya kenapa? Belum boleh Pak, habisnya ini custom di Tawaus ini kan belum buka Pak. Oh iya kan? Jadi mau buat paspor dulu Pak. Dibantu Bu Iliana juga kan? Ya Pak. Nanti kan dibantu Bu Iliana juga kan? Dia pun sibuk juga di situ Pak. Jadi biarlah diusahakan dulu Pak. Ya udahlah, lanjutkan. Ya, makasih Pak. Oke, lanjut Bu Rosita. Bu Rosita, siklus 1 sudah dibuat dan syukur lancar. Tetapi untuk siklus 2 kemungkinan anak-anak tidak aktif karena keadaannya tidak memungkinkan kesehatan. Kok bisa siklus 1-nya aja bisa, siklus 2-nya masa nggak bisa? Bu Rosita gimana? Itu kalau saya itu hari Pak saya rencana Zoom yang siklus kedua, tapi orang tua bilang itu biasanya signal Pak tidak memungkinkan, jadi saya ubahlah Pak, gitu. Oh, nggak usah Zoom Bu. Kalau Zoom tuh nanti yang datang cuma beberapa aja. Iya Pak, itu saya sudah komunikasikan dengan orang tua, jadi keluhannya begitu Pak. Ya itu yang keluhan saya itu hari Pak, gitu. Terus gimana? Sudah dilakukan siklus 2? On the way Pak, tapi saya mau tanya, video saya ada kasih video juga yang di siklus 2 ini, tapi bolehkah saya pakai video yang dari YouTube itu? Orang punya Pak? Atau harusnya? Harus buat sendiri. Oh oke, makasih Pak. Ya. Terus apa lagi? Terus ya mungkin curhat saya, memang kesehatan saya tidak memungkinkan Pak, jadi itulah saya pun stres juga karena saya lelet Pak. Pertama Pak, saya tekanan darah rendah, kedua listrik saya kambuh, dan terkadang saya harus baring, bikin saya stres lagi. Itu makanya Bu, itu memang ya itu banyak kejadian mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir biasanya.
Ya, salah satunya Ya. pikiran ini, pikiran itu, pada akhirnya kesehatannya menurun gitu. Mm-mm. Enjoy saja, kan ada Pak Nugroho, bisa diajakkan, nggak usah terlalu Iya, dipikirkan. saya sudah ini komunikasikan Pak, tapi katanya harus dibuat sendiri gitu. Jadi saya pelan-pelan lah begitu. Ya, sampai sekarang masih aman-aman lah Pak. Nah, aman-aman kan. Yang penting Uh-uh. jangan lupa jogging biar sehat. Oh siap Pak. Hanya saja saya lambat sedikit Pak, gitu. Kalau rebahan terus nanti akan terus sakit. Terkadang Pak tidak bisa ditahan Pak, kadang susah nafas sampai belakang itu. Jadi terkadang saya harus baring gitu. Waduh, ini Ibu. Iya, terkadang duduk agak susah. Ibu kalau kayak gitu tuh angin pagi itu Ibu tuh harus jalan pagi aja keluar itu menghirup udara segar biar insya Allah kalian kayak gitu tuh sehat. Jangan sudah kadang di rumah itu banyak kerja kemudian ada anak-anak kayak gitu-gitu kan juga nggak tenang juga. Oke, siap Pak, siap. Makanya kalau pagi itu kalau boleh keluar rumah lah Bu, maksudnya hirup udara yang segar gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, semoga segera sehat ya Bu ya. Oke Pak, siap. Oke, kemudian ini jagoan saya Pak Margono. Share. Pak Margono, ini apakah semua proses pembuatan siklus itu harus divideokan? Ya kalau siklusnya nggak divideokan, Bapak bagaimana nanti di-share ke anak-anak? Bolehkah dibagi tes tertulis langsung saja? Sebab jika divideokan, ya Allah Pak, yang kan gini loh, namanya aja PTK, penjelasan siklus itu Bapak memberikan sesuatu metode atau media itu dijelaskan kepada siswa tentang terkait materinya dengan menggunakan media atau metode yang mau Bapak pakai baru diujikan. Jangan belum diujikan, jangan belum Bapak membuat video tapi tiba-tiba dikasih ujian. Materinya belum disampaikan tiba-tiba dikasih ujian. Ya gimana, semuanya gagal semua. Itu Pak Margono. Ya oke Pak, siap Pak. Oke ya, siap ya. Video ya, biar nanti saya tampilkan di YouTube saya biar eksis. Nih Pak Margono keren Pak. Apanya yang keren? Iya, pokoknya harus divideokan. Oke, ini baru persiapan ini. Nggak usah malu, tetap harus pede ya. Nanti di komen sama Bu Halisa, keren banget kayaknya. Oh, Halisa mantap. Iyalah, Bu Halisa jadi udah selesai. Oh, Bu Halisa semester 9 sudah selesai, apalagi semester 8. Ada-ada saja, Pak. Iya kan, Bu Halisa kan penyemangatnya Pak Margono. Iya, Pak Nova ini apa aja. Jadi begitu ya Pak. Jadi yang lainnya itu sudah lari sampai Bukit Janggut. Jadi Pak Margono jangan sampai hanya sampai SIKK aja gitu. Iya, saya nunggu mereka turun kan Pak, nanti ketemu lagi. Ini macam mana ini? Ya, menjemput bola Pak. Ya udahlah, setelah kamu lah Pak. Oke, siap. Ya, yang jelas segera ya Pak ya, biar nanti lulusnya juga sama-sama, jangan molor. Iya, nanti kita kalau komunikasi sama Pak Nova lah. Oke. Makasih Pak Margono. Oh, Pak, sayang terima kasih. Kemudian Bu Supiana. Bu Supiana di sini tanya, apakah siswa yang aktif saja yang ditulis dalam laporan? Karena dalam satu kelas itu ada siswa yang tidak aktif dan susah dijangkau. Ini sudah saya jawab deh kayaknya tadi. Bu Supiana. Iya Pak, sudah terjawab tadi. Sudah ya, ada kendala lain? Ada Pak, dari itu kalau yang revisi itu dia menggunakan itu kan Pak, rekan sejawat dan kepala sekolah apa, jadi
apakah karena pembelajaran kita ini daring, kemudian apakah kita tetap menggunakan rekan sejawat gitu Pak? Atau hanya kepala sekolah saja atau rekan sejawat saja? Tetap Bu, dua-duanya tetap tapi Dua-duanya. tetap meskipun begitu tetap secara daring, kayak nggak bisa tatap muka. Iya, jadi di konsultasinya itu daring gitu ya Pak ya, Pak ya, secara online juga dengan rekan sejawat. Ya, kayak saya dengan Ibu ini konsultasinya secara daring, meskipun ada di Tawo, saya di KK, jadi jarak tidak menjadi sebuah alasan. Iya siap Pak, siap. Ya Pak. Itu saja Pak yang tadi ada kesulitan itu, sepertinya teman-teman yang tadi itu sudah menjawab, sudah Bapak jawab semua, jadi ada penjelasan sudah Pak. Nah, enaknya begini kan, jadi di atas-atas tadi ada kesulitan sudah terjawab, enak kan? Sudah dapat jawaban dari awal lagi tadi. Lagi di sekolah Kak Bu? Iya Pak, lagi ini anak-anak latihan. Sudah lama ya di situ di Holy Trinity? Sudah hampir 3 tahun Pak. Wow, keren. Alhamdulillah Pak, semangat dari Bapak. Bukan cuma Pak, benar Pak. Saya marahin terus tuh, bukan semangat. Kan itu menjadi itu Pak, pembakar semangat gitu, bukan menjatuhkan. Betul Pak, saya ingat selalu. Saya api dong. Gak apa-apa Pak, api pun ada yang digunakan dengan benar. Wih, kok. Jadi ingat apa tadi maksudnya ingat apa? Saya selalu ingat motivasi-motivasi yang Bapak berikan. Walah, saya nanti jadi melayang-layang loh. Enggak Pak, benar, ini kan sudah sampai semester hampir akhir kan Pak. Saya pun tidak menyangka saya bisa bertahan sampai ke ini. Ya, kalau Pak, ingat permulaannya dulu bagaimana gitu. Iya, aku dulu kan luar biasa ya, perjuangan dulu sampai, aduh ini tinggal berapa orang gitu, 7 orang, terus kalau ini enggak. Dari 14 orang sampai sekarang tinggal 5 orang, saya tidak menyangka kalau dari 5 orang itu saya salah satunya, padahal waktu awal-awal itu kan saya yang hampir duluan. Iya, saya juga tuh berpikiran, aduh ini jangan-jangan tanda-tanda ini Bu Supiana mau wah. Makanya sampai saya bela-belakan juga ini pada saat Ibu Supiana melahirkan datang itu ya ngasih semangat, jangan sampai setelah melahirkan nanti kabur. Iya Pak, saya ingat terus pesan-pesan Bapak. Waduh, makasih. Pokoknya saya anggap 5 orang ini semoga bisa sampai puncaknya ya. Jadi amin, tidak terseleksi oleh alam. Doakan juga kami Pak, amin. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Sehat-sehat ya Bu ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Siapa ya? Pak Urbanus. Nah. Oh, Pak Urbanus. Mana Pak Urbanus? Siap Pak, siap. Macam sudah selesai. Sudah selesai mau gandeng dangdut sama Pak Nova nih. Oh, janganlah Anda ini. Itu kan Bu Alisa sama Bu Kristina itu selalu ngece saya terus. Mantap Mbak suaranya Pak. Mana ada. Oke Pak. Pak Urbanus gimana? Enggak, syukur enggak ada komentar. Oke, lanjut. Apa? Ya, Pak, berkat bimbingan Pak Astomo sama Bu Hilda, Pak. Nah, bagus. Ternyata dimanfaatkan dengan baik. Ya, Pak Astomo sebagai pembimbing, Bu Hilda kan guru matematikanya, Pak. Jadi syukur juga karena mereka tolong juga, Pak. Jadi lancar-lancar saja, Pak. Wah, kayaknya ini mau balapan sama Bu Alisa. Iya, kan mau kita kike SIKK mana boleh kalah sama Sandakan, Pak. Oh. Aduh. Oke, betul. Jagoan saya nih, Pak Urbanus. Wah, keren. Mewakili Pak Margono nih.
Pak Margono banyak doanya itu. Tiba-tiba Ini nanti. Bapak sambil dengar lagu Pak Nova. Kenapa, Bu? Kok nyanyian? Siapa ini? Ayo. Gimana, Pak Urbanus? Oke saja Pak, tidak masalah juga. Kok Pak Margono itu juga dikasih motivasi biar juga sama-sama selesai. Iya Pak, boleh. Selalu bagi-bagi juga Pak. Tapi Pak Margono tuh kayaknya diam-diam menghanyutkan loh. Iya, itulah Pak, diam-diam menghanyutkan itu. Iya. Mau hanyut ke sandakan macam. Jauh juga. Kenapa dia cair? Anda sudah berapa yang terhanyut ya? Pak Margono sama Pak Kiki membantu itu Pak Margono. Oh, nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, kemarin Pak Kiki juga sudah telepon saya. Gimana ini? Ya, gini sudah saya jelaskan juga. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada pertengkaran ya di antara Pak Margono dan yang lain. Siap. Aman. Aman Pak, nggak ada yang diperebutkan, dibagi-bagi, jadi nggak ada pertengkaran. Yang penting nggak ada pertengkaran ya. Macam Pak Margono ini jadi rebutan ini. Oke Pak Margono. Lanjut. Oke Pak Urbanus, makasih. Bunda Maris. Makasih juga. Bunda Maris. Iya, Pak. Gimana? Bunda Maris di sini tanya susah menjangkau data masalah RPP apakah daring atau tatap muka, sudah saya jawab ya Bu. Kemudian masalah data ya Ibu belikan lah, ini kan demi kepentingan Ibu. Aduh. Iya dong, ya setiap siklus 5 ringgit kan sudah boleh itu kan. Berapa kali anak? Banyak Pak, 37 anak kok. Wow, banyak banget. Maris, nanti tolong sikan yuk saya ada Maris. Ada Pak, yang jauh betul-betul. Bahkan dia punya telepon kan Pak, batu gosok dia bilang. Jadi macam mana mau buatnya? Bunda Maris jual reload juga pun. Pak, bagaimana Pak kalau aku ambil dengan tetangga saya, anak-anak yang di tetangga saya? Iya betul, gitu aja tekniknya, nyuruh ya. Ibu kan punya juga siswa SMP, minta bantuan pada mereka yang dekat rumahnya. Itu juga jangan pikirannya pikirannya pakai HP-nya anak itu, tapi kenyataan HP-nya nggak bisa dipakai atau batu gosok atau tidak punya HP. Jangan itu masalah. Kalau ada masalah seperti itu, ya kita harus ke plan B. Plan B-nya bagaimana? Ayo kita cari solusi, jangan diam saja di situ gitu. Oh, Pak, bagaimana ya Pak kalau aku ambil pasal terlampau banyak saya punya anak murid kan Pak, apalagi jauh-jauh semua. Kalau Pak misalnya aku ambil dengan tetangga saya, bolehkah itu? Bolehkah itu Pak? Kalau aku ambil dengan tetangga saya? Enggak boleh. Enggak boleh. Siswanya. Bukti diambil siswanya buat Samaritan sudah ini Buddha. Bu, ya namanya PTK itu ya siswa yang di kelasnya itu yang dipakai, jangan asal sembarang siswa yang lain. Itu namanya juga tidak ada kejujuran. Iya Pak. Terlampau polos Mbak Bunda Maris. Gini, Bu, sebenarnya Ibu tuh mahasiswa itu benar terlampau polos. Mungkin itu bisa dikerjakan dengan yang lain tanpa harus tanya ke saya. Ya jelas kalau tanya ke saya nggak akan saya bolehin gitu kan. Tapi kan dengan tanya saja Bunda. Saya kan Pak jujur, mana lah saya mau tulas-tulas, saya kan jujur, itulah saya Pak terus terang begitu. Soalnya kan di tetangga saya
Jadi semua good Samaritan. Jadi saya kan Pak jauh dari sekolah saya. Jadi itulah saya tanya sama dengan Bapak. Memang Pak saya terus terang cakap dengan Bapak. Pasal itu ialah jalan yang terbagus bagi saya lah. Iya, maksudnya gini Bu, apa namanya? Ya maaf ya, ini saya acungin jempol nih Bu Damaris nih, jujur banget ya, jujur banget. Tapi biasanya kalau, ya maaf, mungkin ada beberapa mahasiswa, ya mungkin di universitas mana atau apa, gitu pengambilan data itu nggak sesuai pun nggak apa, maksudnya ya itu sesuai, tapi pada saat ngomong kepada pembimbing ya memang sesuai gitu, pada sebenarnya tidak sesuai gitu sebenarnya. Makanya saya acungi jempol nih, Ibu Damaris mau jujur banget ini, tidak apa namanya, tidak memanipulasi data dan lain-lain. Dan saya harapkan juga yang lain tidak akan memanipulasi data gitu. Di situ kan Pak, saya nanti bingung apa yang saya mau jawab sama dengan Bapak. Kalau misalnya Bapak tanya saya, jadi di mana mendapat ini. Jadi ya, bagaimana saya mencakap, bagaimana saya mau ungkap dengan Bapak? Oh, oke. Ini terima kasih telah membuka pikiran saya. Pada akhirnya nanti mungkin pada saat ada tes ujian PKP ini, saya juga akan menanyakan seperti itu. Dapat datanya dari mana? Buktinya mana? Kalau terjadi kebohongan, awas ya. Yang lain siap-siap. Tapi terima kasih Bu Damaris. Bu Damaris, tetap ya. Iya Pak. Tetap harus jujur, harus kalau memang kelasnya, siswanya di kelasnya itu ya pakai itu Bu, jangan pakai nama. Maksudnya jangan pakai tetangga atau yang mana gitu. Ya itu tadi Bu, kalau memang susah dijangkau, fungsikan tetangga atau kakak kelas mereka yang memang punya HP gitu, minta bantuannya. Iya, oke Pak. Ya. Iya Pak. Oke Bu Damaris. Iya oke Pak. Nanti kalau ada saya ada lagi, saya tanya lagi. Nanti pasti nggak apa-apa, kan kayak tadi telepon Pak, telepon saya. Ada apa-apa telepon aja nggak apa-apa. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus yang lain siapa ya? Bu Yasinta. Iya Pak. Bu Yasinta, di sini laporan yang dia buat ada masalah muatan mata pelajaran karena di kelas 3 tidak ada mata pelajaran IPA. Bagaimana solusinya? Iya Pak. Tidak ada mata pelajaran IPA? Iya, kalau di kelas 1, 2, 3, K13 itu Pak, enggak ada mata pelajaran IPA. Berarti harus pakai kelas 4 kan? Oh iya, jadi saya ubah kelasnya. Oh sudah bisa? Kalau saya buat penelitian yang lain lagi. Materinya juga beda ya? Saya ada juga buat penelitian yang lain lagi Pak. Oh ya udah berarti bagus. Maksudnya ketika plan A nggak bisa dipakai, pakai plan B. Betul. Memang harus seperti itu Bu. Iya Pak. Terus ada lagi nggak permasalahannya? Mungkin itu saja Pak. Masalah RPP sudah. Oke, silakan aja disesuaikan ya Bu ya. Bagus. Jadi sudah ada persiapan ini. Ya, kalau yang penelitian yang satu ini tidak bisa, mungkin saya guna yang satu lagi itu Pak. Nah, Ibu kan juga bisa membaca punyanya Pak Thomas, itu PKP-nya. Oh iya. Iya kan, itu bisa dianu juga gitu ya, buat referensi. Ada juga contoh dari Pak, siapa tuh hari itu Pak Fakri? Iya. Oh bagus, nggak apa-apa, itu aja dipakai. Ya. Coba Bu, nanti coba kirim ke saya ya, biar saya juga membandingkan antara yang di KK dengan yang di Tawo. Kemudian nanti akan saya matchingkan, sesuaikan gitu ya, coba. Oke Pak, iya. Oke, semangat nih kalau kayak gini, semangat nih. Iya Pak, semangat. Oke, makasih. Lanjut Bu Yuliana. Iya Pak. Kok macam gembira? Kan suaminya jauh. Iya, lanjut.
Kejap, Bu. Ya, Mana Pak. pertanyaannya apa sih? Masalah lampiran yang poin 3, skenario perbaikan siklus pertama dan siklus 2. Ya, jelas ditulis Bu skenario perbaikannya itu. Jadi siklus 1 ke siklus 2 gitu. Iya Pak, maksudnya ada tidak formatnya atau memang buat kayak dia bentuk dalam paragraf begitu? Ibu anu aja lah. Ada punya contohnya nggak? Iya punya yang tahun lalu, tapi tidak ada lampirannya nih Pak, saya sudah cek. Yang skenario perbaikan hanya dicerita di awal bab 4 saja. Iya memang nggak ada lampiran. Memang apa yang mau dilampirkan? Lah ditulis di juknis ini kan Pak, ada lampiran skenario perbaikan pembelajaran hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Jadi saya tanyanya tuh formatnya tuh yang seperti apa gitu maksudnya Pak. Kayaknya deskripsi deh Bu. Deskripsi. Ibu ada bukunya nggak? Buku PKP, juknis buku PKP-nya. Kalau buku ada. Coba di situ tuh kayaknya banyak juga lampiran format deh. Coba dibaca ya. Ini tidak ada Pak yang skenario perbaikannya Pak, yang dilampirkan sini hanya surat kesediaan supervisor 2 sebagai pembimbing PKP, kemudian perencanaan perbaikan pembelajaran, kemudian RPP prasiklus, RPP perbaikan, dan lembar observasi atau pengamatan terisi, jurnal pembimbingan, serta hasil pekerjaan siswa yang terbaik dan terburuk per siklus. Hanya itu saja Pak lampiran. Kalau yang dalam buku. Nanti saya cari coba kalau ada ya. Iya Pak. Soalnya saya bingung kan, nanti kami buat dalam bentuk paragraf, nanti mana tuh ada formatnya tersendiri gitu kan. Oke lah. Satu lagi Pak. Ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu kelas kita kan yang ikut masuk dalam penelitian kita ada 30 siswa. Setelah mengikuti pembelajaran di siklus 1 yang capai ketuntasan minimal itu hanya 5 anak. Nah, sisanya tidak tuntas itu untuk menghitung presentasi dari ketuntasannya, dan yang tidak tuntas itu ada rumusnya tidak Pak? Rumusnya bagaimana? Itu loh yang rumusnya yang dulu pernah ditanyakan pada saat kita penghitungan statistik tuh loh, tahu nggak? Yang dulu itu dijawab siapa ya? Ditanyakan Bu Damaris pada saat presentasinya Bu Rosita. Jadi keberhasilan berapa dari gini aja Bu, intinya umpama 10 siswa umpama 10 siswa. Kemudian yang berhasil hanya 3 siswa. Berarti yang berhasil hanya 30 siswa. Otomatis kan hanya 30% aja untuk yang berhasil gitu. Jadi yang sisanya belum berhasil gitu. Intinya ya itu Bu, presentasi keberhasilan aja. Iya Pak, kalau yang saya merujuk pada PKP kakak tingkat tahun kemarin, presentasi penilaiannya di sini dia gunakan rumus jumlah keseluruhan nilai dari semua siswa, kemudian dibagi jumlah siswa, kemudian dapat rata-rata kelasnya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran, iya maksudnya kan rata-rata kelas itu berapa gitu kan? Nah, yang memang sesuai dengan rata-rata itu berapa orang, kemudian dipresentasikan. Ya begitulah, ya memang begitu. Oh ya, oke Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada lagi saya chat Bapak lah. Chatnya sama Pak Berto aja. Enggak, Pak Berto kan nggak kamu bantu, Bu, bantulah, kasihan ya.
Bantu Bapak, saya bantu. Kemarin kan dia tulis itu apa bab 2-nya kan, dia suruh saya lihat dulu apa sudah benar atau belum. Nah, saya lihat-lihat kan sudah. Oh, jadi menjadi pembimbing dong ya? Bukan maksudnya pembimbing ala-ala lah, tapi Enggak, bukan pembimbing, pendamping hidup. Lanjut. Aduh, dimarahin nih. Sama Pak Ria, jangan marahin gitu Pak. Pak sabar ya. Oke. Terakhir Bu Justin, artis kita. Wow, hampir tidur sudah. Ya udah tidur lah. Ya Pak, Gimana, Bu? tadi sudah dijawab beberapa mengenai dokumentasi atau lampiran, dan masalah yang berat juga saya hadapi sekarang yaitu siswanya lagi Pak. Dari 34 siswa kemarin 17 sudah, jadi tadi pagi ada lagi yang mengirim. Jadi 10 lagi untuk siklus pertama. Jadi saya juga mendesak lah. Tapi masih ada 10 untuk siklus pertama Pak. Belum dikirimkan jawabannya. Jadi Ibu harus menjemput bola. Jangan menunggu bola. Biar cepet. Yang 10 ini ada sebagian di kebun Jalan Tenom Pak. Ya. Ya, makanya Ibu. Jadi mungkin saya akan mencari tetangganya juga lah. Ya, betul. Ya, ada satu bukit di atas Pak. Di situ banyak siswa Good Samaritan. Iya, sambil refreshing kan ke sana, siapa tahu nanti pulang-pulang dibawain sayur, buah sama orang tuanya. Kendaraan itu loh. Kendaraan pinjam Bu, pinjam tetangga atau disuruh Pak Ansuyanto nganter. Mantap Pak. Mudah-mudahan lah hari ini atau besok sudah sampai, terus sambung lagi video siklus 2. Oke. Ini kemudian Pak. Ya. Buku-bukunya, sumber-sumbernya sangat terbatas, Pak. Cari Bu, cari di e-book Bu. Ya sudah berusaha juga lah di internet, tapi ada juga ditemui, ada juga belum sampai seperti apa yang Pak Nova inginkan. Ya. Macam baru 5 buku ini Pak. Baru 5 daftar. Ya. Ibu Justin, boleh cari di Google Books. Ya. Cari di Google Books. Google Books. Ya. Save saja teori apa yang kamu buka. Ada yang teori belajar saya jumpa juga di Google lah, di internet. Ya. Harap-harap lah masih boleh jumpa, boleh dapat. Kondisi kesehatan pun menurun seperti Bu Rosita, aduh. Janganlah, jangan sampai sakit, Bang. Sakit juga, Pak. Pasal ini 4 hari ini ada tetangga sebelah rumah meninggal, dan baru hari ini nanti baru keluar jenazahnya. Jadi mamanya di dalam penjara. Jadi saya pun ada terlibat sedikit untuk melapor ke balai. Ya. Baru BKM datang. Umur 4 tahun tidak diketahui penyakitnya, Pak. Hah? Ya, ada masalah sedikit. Ya Allah, ada aja ya. Namanya maut kita tidak tahu ya kapan datang. Ya. Tidak Pak, ya Pak. Memang dia begitu Pak. Pasal kita tidak tahu itu anak jatuh ke apa. Jadi kita pun tidak pasti juga. Pasal sebelumnya tetangga dengan Bu Justin, saya tetangga duluan. Ya. Nanti koma baru kau diambil tetanggaku. Iya, jadi itu anak dalam 1 minggu sudah kabar datang diambil. Sedangkan ya, itu tuh lama mau dikubur sudah Pak, dokter temukan padahal mau dites COVID saja kan. Jadi ditemukan ada biru di dekat telinganya. Jadi ada masalah lagi nih. Biru. Oh, Jadi sekarang masih ada kaitannya dengan polisi lah. Oh, dia bisa
karena fisik atau apa gitu ya? Ya, kurang lebih begitulah, masih begitulah dalam siasatan Ya Allah, jangan ada sampai ada sekarang kekerasan. Pak, kayu keluarga tadi. Ya, itulah masalahnya. Jangan sampai ada mengenai HAM, hak Iya, asasi manusia. betul. Jangan ada kekerasan anak, ya Allah. Ya, itulah video saya juga yang PKR Pak tidak siap karena apa? Di sini 3 hari sudah sabung ayam. Bagaimana mau merekam siang, malam orang banyak kan namanya kedukaan, orang datang lewat-lewat. Jadi video anak saya merekam dipadam lagi, merekam dipadam lagi. Ya, jadi mungkin nanti malam lah, tengah-tengah malam. Harap-harap. Bapak kan Ya. sudah tahu kalau ada Torang Toraja kan, biarpun dilarang SOP tetap juga kan. Baru sebelah rumah lagi. Ya, sudahlah sabar, Bu. Yang penting kamu Ya. Ibu juga jaga kesehatan, jangan sampai menurun nih. Ya. Oke lah, Bu. Makasih. Ya. Itu aja ya tadi. Iya. Oke. Iya, Makasih, Pak. masih ada 2 ya. Pak Ansrianto, gimana? Baru masuk bab 2, Pak. Udah siklus? Udah siklus 1, cuman yang ini saya pertanyakan di sini, Pak, ini laporan mau dibuat sesuai juknis atau boleh melenceng dari juknis sedikit? Sesuai juknis, Pak. Tapi kalau melenceng pun ya itu adalah bumbu-bumbunya kan. Karena kalau sesuai juknis, saya bingung di proses pelaksanaan di subjek penelitian. Di sana disebutkan waktu pelaksanaan, tuliskan waktu saat perencanaan akan diterapkan meskipun tidak akan diterapkan. Berarti seakan-akan walaupun kita tidak Ya, akan memang buat, betul. itu saja. Kan ada proposal penelitian. Jadi tetap harus ditulis di situ rencana pelaksanaan meskipun pada akhirnya tidak dilaksanakan gitu. Tetap harus ada, Pak. Kayak proposal gitu loh, Pak. Kalau Bapak itu proposal pengajuan gitu, mau direncanakan ini, tapi pada kenyataannya yang direncanakan hanya ini aja gitu. Oke, Pak, lanjut ke yang ini. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Yuliana mengenai lampiran. Di sana lampirannya hanya 5 saja. Jadi tidak ada lampiran mengenai hasil siswa, tidak ada. Kalau di PKP lain kan yang dalam keadaan normal kan semua lengkap. Tapi ini PKP yang mungkin untuk COVID, saya nampak juga di YouTube memang versi COVID. Jadi memang dipermudah dan 5 lampirannya saja. Jadi nanti hasil belajar siswa ditaruh di mana, Pak? Tapi dianu aja, Pak. Kejap nanti meskipun 5, Pak, tetapi tetap aja nggak apa-apa ditambah-tambahin karena memang ada buktinya kan. Oke, Pak. Ya, jadi nanti di situ apa aja, Pak? Coba, Pak, dibacakan urutan lampiran. Yang pertama tadi rancangan 1 siklus, RIS untuk siklus 1 dan siklus 2. Terus? Kemudian yang kedua RPP harian. Terus? RPP hari pertama siklus 1 dan siklus 2, berarti 2 RPP. Kemudian yang ketiga skenario perbaikan pembelajaran hari pertama, siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Oke. Kemudian terus yang keempat itu lembar refleksi hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Kemudian yang terakhir jurnal pembimbingan PKP sejak awal mengikuti PKP hingga laporan diunggah ke dalam aplikasi. Berarti sebelum refleksi, Pak? Sebelum refleksi kan? Oh iya. Ya, nanti taruh aja sebelum refleksi. Itu iya ya, nanti tanda tanganku di scan aja teman-teman ya itu. Iya, Pak. Kemudian ini masalah video simulasi, Pak. Nanti itu diminta atau hanya untuk Bapak? Karena kalau yang kita buat sekarang kan kebanyakan ya diperpendek, tidak ada kegiatan. Itu kayaknya nggak dari UT nggak diminta, Pak. Cuma ini itu untuk simpanan Bapak aja untuk memperkuat itu juga saya juga memang membuat sebuah video tentang siklus gitu loh. Tapi nanti itu, Pak,
difoto kemudian dibuat lampiran. Maksudnya di screenshot aja gitu. Nanti dibuat lampiran dokumentasi ini loh penelitian gitu. Itu, Pak. Ya. Itu saja masalahnya, Pak. Udah selesai berarti ya, tinggal bab 34 ya. Tinggal dibikin. Ya udah, jangan. Ya Ini udah. video simulasi 1, Pak. Mau dikirim Kak, tapi kan dari 800 lebih megabyte saya perkecil jadi 30 lebih megabyte. Kemudian medianya agak kabur. Saya kirim saja yang diperkecil Kak, Pak. Ya, tapi pasti nanti kabur kan? Agak jelas sih, tapi kalau untuk yang anak-anak yang tidak paham memang agak, itulah yang jadi pembahasan saya lah, agak sedikit menyusahkan untuk medianya. Tapi kalau untuk yang sudah paham materi KPK itu, dia akan mengerti oh yang dimaksud ini. Karena videonya 8 menit lebih dan 10 menit lebih kayak. Dalam 30 lebih megabyte lah. Boleh lah kan Pak dikirim sudah? Boleh, Pak. Kemudian untuk siklus kedua boleh saya perpendek saja Pak, langsung ke media. Iya, perpendek aja nggak apa-apa. Iya, maksudnya yang dikirim ke saya ya, biar Ya. diperpendek aja. Maksudnya kalaupun mau dikasih cuplikan itu nggak apa-apa. Yang penting itu ada bukti gitu. Iya, karena kalau saya nampak sempat juga buka YouTube, memang banyak video simulasi siklus PKP 2020 di dalam. Takutnya dimintanya begitu, tapi kalau untuk Bapak ya bolehlah. Itu tapi Pak, nggak tahu sih sini aku tuh juga ngubungi bagian sudah ngubungi fakultas belum kamu? Saya coba cari Pak, tapi belum jumpa. Sebenarnya sistem UT ini UT layanan luar negeri dibawahi fakultas kah atau bagaimana, saya pun bingung nih. Iya, kayaknya tuh dibawahi fakultas. Saya tanya itu di grup yang memang benar-benar pengurusnya UT sini, itu nggak ada yang tahu gitu. Bu, gimana ini itu ini. Saya kurang paham Pak, belum pernah saya yang PGSD. Waduh, ini Pak hubungi fakultas. Pernah saya email tapi nggak dibalas. Gimana nih saya? Iya Pak, kerisauan saya sekarang di ini karena kebanyakan saya nampak di YouTube video simulasi PKP, memang mereka macam betul-betul buat pembelajaran. Jadi takutnya arahnya ke sana, tapi kalau video itu tidak diunggah ke aplikasi atau ke LMS, tidak akan jadi masalah lah. Tapi kayaknya Pak, kayaknya akan diunggah juga deh di LMS kemarin begitu kayaknya. Kemarin kayak dengar begitu deh. Makanya antisipasi lebih amannya buat dari awal gitu loh. Maksudnya itu nanti biar Bapak Ibu kerjanya nggak 2 kali. Iya Pak, karena saya ada tanyaan juga rekan saya yang sekarang juga jadi bahagian UT di kampung itu, dia bilangnya kalau yang jadi fokus sekarang itu, yang jadi fokus penilaian mereka sekarang ada pada video simulasi. Bagaimana video simulasi yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi saya bilang bagaimana dengan sistematika laporan PKP-nya. Dia bilang sesuai juknis tapi tidak terlalu memberatkan karena memang situasinya sekarang memang agak susah untuk buat penelitian. Jadi kami fokus di penilaiannya di video simulasi. Kemudian dia sempat bagilah lembar observasinya. Memang semuanya kalau Bapak pernah buka, memang akan di sana penilaiannya ada pada saat kegiatan pendahuluan, bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia memberi acuan, bagaimana dia melakukan persepsi, kemudian bagaimana konsep materi dalam kegiatan inti, semuanya akan jadi penilaian Bapak nantinya. Iya, makanya aku tuh belum dikasih format, tapi ada memang format, sekejap ya. Kemarin itu
Yang dinilai ya, ini yang dinilai kan saya ya. Jadi begini formatnya, kejap. Tutor. Siap ya, mana ya? Sudah pernah buka LMS belum? Di-upload di situ kayaknya. Ya, saya takutnya di-upload di sana, Pak. Iya, ada tempat. Yang maksud aplikasi mungkin LMS lah itu kan, Pak. Iya, aplikasinya LMS itu. Jadi ya, yang ini format penilaian saya. Tugas 1 itu kalau PKP itu analisis video kemarin tuh ya sudah saya yang analisis itu loh ya. Kemarin saya tampilkan, terus Bapak Ibu menjawab. Masih ingat? Iya, masih, Pak. Ya, itu 1. Kemudian dokumen simulasi siklus 1, RPP dan refleksi. Sudah. Kemudian video simulasi siklus 1. Nah, itu tugas 1 loh itu. Nah, kemudian tugas 2, dokumen simulasi siklus 2, isinya RPP dan refleksi. Kemudian video simulasi siklus 2. Baru tugas 3 itu penyusunan laporan. Nah, itu. Berarti video kami dari awal sampai akhir. Tapi kan iya, ada dari awal sampai akhir. Kan semuanya kembali ke Pak Nova, kewenangan sepenuh Pak Nova kan bagaimana? Tinggal ke saya sih. Kalau saya lebih amannya, takutnya nanti kalau saya pribadi sendiri nggak apa-apa cuplikan gitu. Cuma lebih amannya dan nanti akan di-upload di LMS, mending videonya itu dari awal sampai akhir gitu. Iya, pengalaman dari semester-semester yang lalu Pak, biasanya ada tutor yang minta, Pak boleh bagi tugas yang lalu Kak, karena UT minta ini, minta itu. Nah, jadi itu nanti biasanya gitu. Atau biasanya gini ya, ada mungkin permasalahan nilai nggak keluar. Nanti biasanya buat bukti. Buktinya mana ini videonya, kirimkan ke saya gitu. Nah, ya itu Pak, dari situlah. Kejap, ini bateraiku mau habis. Ya, jadi begitu ya Pak Ansrianto, mending dari awal sampai terakhir. Iya lah Pak, jadi resiko mungkin video agak panjang lah kan, karena memang saya nampak di Nggak YouTube. apa-apa, nanti Bapak Ibu kirim aja Google Drive ke saya, link Google Drive ke saya, jadi aku biar nengok, maksudnya, jadi nanti dalam satu lembaran atau di PDF kan, itu nama mahasiswa, kemudian di situ ada Google Drive, link Google Drive Bapak Ibu, biar saya bisa melihat ada siklus 1, siklus 2, ya, videonya, biar saya bisa tersimpan dengan baik. Makanya disimpan di Google Drive aja. Iya Pak, masukan juga untuk kawan-kawan lah, untuk antisipasi. Ya, maksudnya terima kasih nih Pak Ansrianto memberikan masukan. Teman-teman juga gitu ya, nanti videonya dari awal lagi aja, kemudian kirim aja linknya Google Drive dari Bapak Ibu, ya, biar saya enak. Ya, masukan di YouTube banyak tuh simulasi PKP. Jadi saya kepikiran sekarang alternatifnya 2. Jadi video untuk pembelajaran ke anak-anak kita pendekkan saja, mungkin lebih ke medianya saja dalam durasi 5-8 menit. Kemudian video yang akan jadi persiapan itu ya mungkin dari awal, akhir, inti, kemudian penutup lah begitu. Ya. Betul. Yang memang
yang sudah disebar ke anak itu nggak apa-apa karena fokus kepada media atau metode yang digunakan sudah nggak apa-apa. Cuma nanti untuk pelaporan dan lain-lain mending memang dari awal sampai akhir. Itu untuk lebih Bapak Ibu nanti biar tenang gitu. Tidak ada revisi dan lain-lain. Iya Pak, karena buka di YouTube banyak pula itu simulasi PKP, simulasi siklus 1, simulasi siklus 2. Yang tahun 2020 sudah ada Kak? Memang kebanyakan karena dulunya itu video simulasi kan tidak dipakai karena mereka pakai langsung ya. Mereka pakai supervisor 2. Jadi yang satu mendampingi di dalam kelas dan melakukan penilaian. Kemudian sekarang ini situasinya berbeda karena pendamping tidak boleh mendampingi di dalam kelas. Jadi video simulasi lah yang jadi evaluasi dari pendamping supervisor. Coba Pak tanyakan ke temanmu itu APKG itu masih dibuat nggak? Kayaknya enggak deh. Kalau APKG sesuai Juknis sudah tidak Pak karena ceritanya kan supervisor 1 tidak ada di dalam ruangan. Betul, cuma itu aja. Makanya itu APKG kayaknya nggak dibuat deh. Makanya Bu Helisa kemarin itu aku juga, ini kayaknya kok ada APKG ya. APKG itu kayaknya sudah nggak dibuat. Kayaknya di Juknis pun cuma itu aja. Gitu. Iya, karena sebenarnya kalau hemat saya PKP versi sekarang ini, kenapa ada Juknis 2020? Karena memang dikhususkan untuk situasi COVID begitu. Jadi memang banyak yang dipangkas dan diringankan. Iya, betul. Iya sih, juga ada, makanya saya bandingkan dengan buku pedoman dengan Juknis itu kok melenceng jauh. Maksudnya itu jadi lebih mudah banget sih sebenarnya yang sekarang ini loh. Iya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ya dibuat lagi aja. Nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Nanti kan dua video, tag 2 video. Yang jelas sekarang ini selesaikan aja yang akan segera diselesaikan. Untuk masalah video ini diperbarui nanti kalau sudah memang selesai semua aja. Ya, laporan dulu lah Pak, laporan siap. Betul. Fokus laporan aja dulu. Ya, video di belakang lah. Jadi Pak, itu yang APKG nggak usah buat Pak? Iya, kayaknya nggak ada loh Bu. Iya lah Pak, oke. Pak, jadi videonya itu yang simulasi 1, simulasi 2 itu dipendekkan. Jadi yang mau disimpan itu yang di Google Drive itu yang 1 kali semua ya, dari 1 hingga 2. Bukan dipendekkan Pak, jadi tetap simulasi 1, siklus 1, itu tetap pembelajarannya dari awal pembukaan sampai akhir ya. Dibuat lagi, itu video 1, video 2 juga begitu. Oh, berarti siklus 1 itu dibuat dari awal hingga ke akhir. Lepas itu dibuat lagi untuk yang keduanya. Iya. Oke. Jadi nanti pengirimannya kirimkan aja link Google Drive ke saya. Biar saya tengoknya di situ, nggak harus saya download. Oke Pak. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Pak Aswadi belum dijawab pertanyaannya. Kira sudah Pak. Kan tadi sudah dianukan dengan Pak Ketua. Yang saya tentang video juga. Itulah saya dengar dulu baru saya bertanya lagi. Pak Swadi ada lagi nggak pertanyaan yang kemarin, yang minggu lalu? Cuma video saja itu saya Pak. Kan sudah dijelaskan tadi, jadi saya dengar juga, jadi ya itu saja Pak. Sesuai RPP semua ya kan Pak? Ya. Oke Pak. Ingat ya, setiap RPP itu dokumennya tidak hanya RPP tapi juga ada refleksinya ya, 2 itu ya. Jadi apa namanya? Video juga, kemudian dokumen RPP dan juga dokumen refleksi.
Maaf Pak, tanya. Maksudnya dokumen refleksi itu dari pelajar punya apa tuh? Mereka punya kerja. Iya, itu Bu ada formatnya kan? Di Saya Juknis. belum dapat Di Juknis, Bu. Juknis. Yang bentuknya susah saya mau dapat Pak, sebab saya Google pun macam-macam refleksi. Di Juknis yang sudah dikirim itu Bu, yang terbaru 2020. Itu sajalah. Kan ada kan itu lembar refleksi. Iya, ada. Nah, ya udah itu. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi besok saya pengen ngecek semua. Besok mau targetnya mau dicek, mulai besok mau dicek berapa pelaporannya? Atau nunggu selesai dulu? Mana baiknya? Selesailah dulu Pak. Jelas dikit Pak, pasal kita bingung lagi. Oh, jadi selesaikan dulu semua dulu, baru anu. Iya Pak, kalau bisa lah. Yang lain, coba yang lain. Selesaikan saja dulu Pak. Oke lah, silakan selesaikan dulu dalam waktu seminggu ini, semoga selesai ya. Pak, boleh tanya Izin sedikit? Pak, tanya Pak. Ya Bu. Saya Kak Pak. Siapa? Mana-mana lah. Saya mau tanya sedikit lah. Pak, dalam LPP itu apakah kita ambil semua pasal di LPP saya ada bahasa Indonesianya, ada SBK dia. Jadi pasal saya kan pakai matematika Pak. Jadi itu matematika khususkah atau saya mau ambil semua? Fokus aja Bu di matematika aja. Tapi bukan tematik kan? Tematik Pak, tema 3. Ya, kalau ke tema 3 tetap aja, nanti KD-KD-nya tetap di situ ditulis, cuma terfokusnya, kan di situ ada, langkah-langkahnya terfokusnya ke matematika, gitu. Oh, Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, izin. Iya, Mau tanya. Pak. Kapan batas akhir untuk pengumpulan laporan ya Pak? Nah, ini aku juga belum dikasih bocoran nih kapan, sama-sama sana saya tanya nggak tahu. Nanti saya tanya lagi lah ya. Yang jelas Sebab ada yang baru-baru Ibu Eti kan Pak, dia ada share apa tuh yang aplikasi mengupload tugasan praktikum. Apakah di situ yang kita upload atau melalui Pak Nova dulu? Hah? Yang di grup mana? Ada dia share di grup tuh web PGSD tuh Pak. Mana coba? Mahasiswa. Atau Bapak ada dalam grup tuh kayak? Nggak ada macam. Mana coba? Sekejap ya Pak, saya cari dulu. Pak, bukan itu yang medial ke itu yang masuk itu praktikum IPA. Pasal semester lalu kan ada yang belum lagi masuk dia remedial juga itu. Bukan itu Pak. Apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya, pasal saya kan masih remedial lagi, ada tugas 3 lagi. Jadi ada kawan juga kan yang ikut lagi remedial, tapi dia praktikum IPA. Jadi dia bilang begitu Pak. Bukan itu Pak. Kalau praktikum IPA aku juga nggak masuk di situ. Oh, pasal ada yang semester 10 Pak, ada yang tidak masuk kan, jadi dia bilang masih ada lagi satu yang praktikum IPA lagi. Kejap, Bu. Pak Nova sudah saya share tuh Pak. Oh iya. Yang kemarin.
Sekejap, saya mana ya kemarin itu, aduh. Oke, ini lah. Pertemuan 7. Oh ya ini loh, tutor menugaskan mahasiswa mengupload laporan PKP ke praktek UTAC ID. Ini ternyata pertemuan ke-8, berarti minggu depan sudah diupload. Pertemuan ke-8 saya menyuruhnya. Otomatis berarti setelah itu baru diupload. Kemudian tutor menginput nilai akhir tutorial di praktek. Oke, tutor mengupload semua berkas tutorial dalam satu file dalam bentuk PDF ke aplikasi. Berkas tutorial, ya, paham. Melakukan diskusi dan tanya, oke. Ya itulah, nanti ada, ya memang diuploadnya di praktek UTAC ID. Jadi Pak, kita kena lengkapkan dengan lampiran-lampiran tuh kan Pak. Maksudnya macam tuh lembar pengamatan, lembar yang refleksi dengan Bapak tuh. Berarti siap dalam sebelum pertemuan ke-8 Pak? Seharusnya hari ini saya itu menandatangani lembar pengesahan. Sudah dibuatkah? Sudah Pak. Sudah diketik kosong Pak, tapi belum lagi berisi tanda tangan kan Pak? Nanti itu ada diupload di Karil UTAC ID. Jadi ada 2 loh. Pak. Kirim di email, Pak. Kok email? Apa yang di email? Apa anunya kah? Iya, yang refleksi, yang tanda tangan. Belum ya, belum saya tanda tangan ya? Belum. Aduh, nggak punya anu lagi. Kirim tanda tangan saja, Pak. Lah iya, mending bisa juga, Pak. Mending gini aja lah, tanda tangan. Difotokan saja, Pak. Maksudnya gini, scan tanda tanganku aja, kemudian kan pada saat itu bisa ditempelkan pada saat Word kan, kemudian nanti baru di PDF kan. Jadi selesai udah, pakai scan tanda tangan aja lah. Bapak kasih foto pun bisa betul Pak? Nanti kami tinggal ambil. Boleh. Iya, saya kirimkan foto-foto. Ya Bapak scan tanda tangan saja, di situ nanti kami. Oke Pak, kami tunggu. Kalian Sama, fotonya Pak. tutor ya. Pak. Pak itu lagi satu saya mau tanyakan. Suami. Ya silakan Bu Yuli duluan. Bapak Ibu, gini ya. Tolong juga aku juga belum menerima nih. Menyusun draft karya ilmiah. Panduan Karil. Itu kayaknya cuma kesimpulan aja deh. Jadi dari PKP itu kemudian dibuat Karil, karya ilmiah itu dibuat karya ilmiah UTKP kalian. Nanti diunggah. Itu bukan untuk tugas akhir kah, Pak? Di sini ada ini. Mahasiswa memperbaiki laporan PKP sesuai masukan tutor dan langsung mengirimkan kembali melalui aplikasi praktek. Mahasiswa menyusun draft karya ilmiah sesuai rambu-rambu panduan Karil. Ini rambu-rambunya saya juga belum dapat. Iya Pak, karena semester depan itu ada mata kuliah macam tugas akhir begitu. Jadi saya Karil nanti di sana. Tugas akhir program TAP ya? Iya. Jadi nanti Karil di sana. Jadi PKP yang kita buat sekarang kemungkinannya akan dibuat seperti jurnal di ujian akhir itu. Tapi di sini tuh disuruh ngupload di Karil. Adik. Makin banyak tugas lagi nih. Makanya itu
Saya tanya bagian ini juga nggak dijawab, Mas. Nggak tahu Pak masalah gitu. Saya gimana ini maksudnya? Saya tanya Tarakan juga nggak dijawab. Yang bagian itu. Maksudnya Pak yang karya ilmiah ini yang kita sudah pelajari kemarin kah? Ya ini Pak, Karil ini adalah PKP Bapak Ibu, nanti dibuat karya ilmiah. Istilahnya itu kesimpulannya lah. Gitu. Berarti langsung kesimpulan atau proposal macam begitu? Nah ada panduannya Pak, tapi aku belum dapat. Nah ini kan panduan aplikasi praktek, jadi nanti akan di sini uploadnya. Silakan dibaca itu ya.